produktif, bingung duitnya mau dikemanain. Iya, betul. Cocok banget nontonin ini karena kita akan membahas tentang tips mendapatkan hunian rumah yang layak serta lolos pengajuan KPR di bank. Tepuk tangan. Ini yang terakhir itu poin penting kalau menurut Puka ya. Betul. Lolos pengajuan KPR di bank. Karena kalau kita punya kemauan, tapi kalau di perbankannya nggak lolos nggak bisa juga ya Bang ya. Kecuali kalau ngambil cash. Oke, nggak usah panjang lebar lagi. Di sebelah Puka, ini kalau menurut Puka udah nggak asing lagi. Dia merupakan kakak kelasku di SMA 18. Ternyata banyak banget ya. sempit sekali ya. Gue akhir-akhir ini. Baik, ini adalah KM Junestrada Dim, AMD Par SEMSI. Jadi Puka akan manggil beliau dengan sebutan apa? Kak Juns. Kak Juns. Keren kan? Oke, Kak Juns hari ini beliau akan banyak memberikan kita informasi ya, sharing mengenai tema kita hari ini. Tapi sebelumnya ini Puka kasih tahu dulu teman-teman semua kalau pernah dengar yang namanya PT Ramatri Mitra Development, ini beliau merupakan direkturnya. Ini seru banget loh ngobrol sama direktur sore hari ini. Oke, jadi langsung aja Puka tanya. Kak Jun, apa kabarnya? Alhamdulillah selalu sehat dan berusaha untuk sehat selalu. Walaupun di tengah pandemi ya, tetap harus produktif. Betul. Kegiatan sekarang apa? Kegiatan ya selain kita mengurus perumahan dan juga saya juga merupakan dosen non PNS di UIN Raden Fatah Palembang. Oh, dosen juga. Iya, kebetulan dosen juga saya gitu. Okay. Ya Mbak Puka dan juga ngurus anak tentunya kan. Sudah 3 anak saya. Sudah 3, mau 4 ya. Iya, amin. Amin. Jadi teman-teman semua kita udah dengar tadi ada perumahan. Nah, ini kayaknya inline banget sama bahasan kita sore hari ini ya. Kayak mana cara memilih hunian rumah yang nyaman tentu saja, yang sesuai dengan budget tapi layak dan juga bisa lolos pengajuan KPR di bank. Itu kenapa sih kakak kasih kita tema ini? Karena begini Mbak Puka, keinginan masyarakat Palembang itu untuk memiliki hunian yang layak, bagus, terjangkau itu semuanya pengen ya pastinya ya. Tetapi kadang mereka salah untuk memilih, salah untuk memilih huniannya itu cocok atau pas ataupun untuk selanjutnya itu menjadi suatu hunian yang baiti jannati gitu loh. Gitu kan? Jadi benar ya, jadi gimana cara memilih hunian yang baiti jannati? Iya, baiti jannati. Jadi keinginan itu harus dituangkan ya, maksudnya keinginan itu harus dilepas ya gitu ya, supaya dicari, dan mencarinya ini kan harus tahu caranya gitu. Betul. Karena banyak sekali soalnya kan rumah dimanapun ada gitu. Jadi developer sekarang udah banyak sekali penawaran yang luar biasa. Betul. Nih, mungkin langsung aja kita to the point ya. Puka pengen nanya, gimana sih caranya agar tahu kalau developer itu tuh amanah? Amanah, kata yang sangat bagus Mbak Puka. Amanah itu kan berarti tandanya dia developer yang menepati janji tentunya. Betul. Kan, menepati janji. Bukan gitu. Hanya menjual janji di awal, tapi setelah beli ditepati semua yang dijanjikan. Gitu ya. Untuk mengetahui developer mana yang amanah, pertama kita harus lihat track record-nya tentunya. Track record itu bukan hanya perusahaannya saja dan orang yang di dalam perusahaan itu. Nah, orang yang dalam perusahaan itu si A, si B, si C kan kita harus kenal. Personal harus kita kenal. Karena kalau PT itu hanya nama. Gitu, tapi personalnya yang penting gitu. Betul nggak Mbak Puka kan? Betul. Nah, karena kalau PT bisa berganti nama A, nama B, nama C, PT apapun. Tetapi personalnya itu yang harus kita tahu. Kalau bisa personalnya track recordnya bagus, amanah, menepati janji, kemudian menjelaskan dan baik dengan service quality yang bagus tentunya ya. Menurut saya itu salah satu cara untuk mengetahui dia amanah apa tidak developernya gitu. Jadi itu tadi kita harus tahu sebelum kita menentukan pilihan kita. Tentu saja kan mungkin pertama kali yang akan dilakukan teman-teman pada saat mencari rumah itu kira-kira seperti apa sih? Karena kan Kak Jun kan pasti banyak menemui customer. Iya, betul. Udah berapa tahun berkecimpung di perumahan ini? Perumahan sebenarnya sudah menjalankan kegiatan jual beli rumah ini sudah 4 tahun, masuk 4 tahun. Sudah 4 tahun? Iya. Gimana? Palembang antusias, anemonya tinggi sekali. Iya. Tinggi sekali dan juga walaupun katanya pandemi tetap tinggi. Tetap tinggi. Tepuk tangan buat Palembang, luar biasa.
Palembang masih enak loh Mbak Puka. Oh, iya? Soalnya di Palembang itu untuk mendapatkan tanah di atas 60 meter persegi, luas tanahnya itu masih banyak di Palembang. Beda kalau di ibu kota. Kalau di ibu kota tuh sudah sulit sekali untuk mendapatkan luas tanah di atas 80 meter, 90 meter itu sudah agak sulit kalau di ibu kota. Kalau kita masih banyak lahan di Sumatera Selatan ini, masih banyak. Kak Jun ini sendiri udah 3 tahun, 4 tahun artinya tetap stay memilih untuk menggarap perumahan ini betul, ya. Betul. Karena kakak seorang developer ya. Ya. Oke, kakak sendiri di sini atau punya partner? Saya senangnya dengan berpartner itu ada partner saya namanya Pak Huda Assalam. Dan kita emang dua ini bisa sorry Pak Huda, kami ini bisa dikatakan sejoli lah. Tapi konteksnya yang baik ya. Karena kita saling mengisi, karena setiap orang itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Kalau satu tim itu bagusnya ada 2. Kalau misalkan di kita ini kan suami istri misalkan ya, atau teman sahabat. Jadi saya berkecimpung mengurus perumahan ini dengan beliau berdua ini sampai sekarang masih tetap berdua. Dan kita sudah tahu kondisinya masing-masing, yang bagian siapa, bagian apa itu sudah tahu. Dan bukan pasti nampak kakak lebih ke marketingnya ya? Ya bisa jadi seperti itu. Jadi nggak usah panjang lebar deh, langsung aja ini kita keluarin ya teman-teman semua. Betul. Ini ada flyernya, ini ada Grand Talang Betutu Indah. Betul, perumahannya, nama perumahannya. Grand Jangan Talang lupa. Betutu Indah berarti ini tempatnya di Talang Betutu? Betul, di Talang Betutu. Di mananya sih? Kita lewat Kelurahan Talang Betutu, itu masuk jalannya Jalan itu Pangkalan ya? Benteng. Bandara Lamo? Nah, Bandara Lama bisa, lewat Bandara Baru juga bisa. Oke. Bahasa Palembang Satu lagi? Di Talang Jambi, kalau dari Bandara Baru Talang Jambi masuk sampai ke Talang Betutu, ada Kelurahan Talang Betutu, kita belok kanan. Itu jalan masih Palembang. Jalan Pangkalan Benteng. Berarti di SHM-nya masih Palembang? Masih Palembang. Oke, itu bisa jadi kelebihan ya teman-teman. Ya, dan juga salah satu untuk melihat apakah developernya aman apa tidak, lihat juga dari legalitas tadi. SHM apa belum? Nah, gitu. jadi ini udah masuk nih ke poin kedua. Iya. Udah ke ciri-ciri perumahan yang developernya amanah itu bagaimana ya. Jadi benar kenapa kepastikan tadi Banyuasin atau Palembang. Karena kalau masih di Palembang itu udah salah satu poin plus ya. Iya. Ya. Itu bisa menentukan harga tanah. Betul, karena ya kalau Palembang tentunya kan lebih dikatakan kota Madia ya Mbak ya. Tapi yang di Banyuasin pun sebenarnya bagus juga sebenarnya. Nggak ada masalah Banyuasin maupun Palembang. Betul. Tetapi Palembang ini masih stigmanya. Stigmanya itu Palembang itu kalau Palembang lebih bernilai lah kali ya. Kalau dijual lagi mungkin itu lebih gampang ya nggak sih? Bisa jadi bagi orang Palembang bagi ya. Oke, karena padahal sebenarnya Palembang dan Banyuasin selangkah aja sudah Banyuasin. Udah ya. Karena Palembang dikelilingi Banyuasin, padahal masih di kota Palembang gitu. Kak Jun, kalau misalnya selain Grand Talang Betutu Indah ini ada proyek di mana lagi? Ada, kita ini ada yang subsidi kayaknya ya? Yang subsidi. Kita juga rencananya bulan Oktober ini akan launching yang komersil. Kenapa kita belum saat ini komersil itu berjalan? Disebabkan karena pandemi ini. Betul. Kita harus memahami keadaan pangsa pasarnya kan saat ini kan sedang low kan, dan juga ekonomi. Dengan bangkit lagi subsidi untuk saat ini itu udah luar biasa ya. Ya, alhamdulillah. Perbankan juga udah mulai support ya. Mulai support. Karena saya tahu persis loh di betul, awal ya. Di awal kita pandemi di seluruh perbankan itu mulai hold. Dia dulu, ditahan, betul. Dilihat dulu keadaannya dan pada akhirnya sekarang sudah mulai buka pelan-pelan. Iya, betul. Oke, udah mulai lancar lagi. Mulai lancar lagi. Sebelum Grand Talang Betutu Indah ada nggak perumahan? Kita ada yang mungkin perumahan bisa jadi Kemenak. percontohan gitu. Pengen lihat nih produknya Kak Jun itu seperti apa gitu. Nah, jadi, sebelumnya mungkin bisa dilihat gimana? PT Rama Trimitra Development ini kerjasama juga dengan PT Mega Bintang Property. Jadi Mega Bintang Property juga itu dihandle oleh kami dengan Pak Huda Assalam dengan saya sendiri. Jadi itu membangun perumahan yang dikenal saat ini adalah perumahan Kemenak, Kementerian Agama. Oh baik. Di daerah Talang Betutu juga. Kemudian juga sebelumnya ini spesialis Talang Betutu tidak nyaman masuk sana sudah proyek beliau. Dulu Tanjung Barangan ada juga. Kemudian di situ ada Palemas. Nah, itu juga dipegang oleh kita ngurus kan. Jadi PT Rama Trimitra Development ini selain membangun perumahannya sendiri, sebenarnya ada juga membantu ataupun kerjasama untuk menjalankan proyek yang lain.
Jadi alhamdulillah kita dipercayakan oleh perbankan. Vendor-vendor ya, yang mungkin bingung untuk mengelola uangnya. Iya, promosi ya. Jadi gitu, selain kakak investor, bisa, investor. iya investor ya. Iya. Jadi misalnya tidak hanya membangun perumahan, tapi juga bisa untuk mengelola, mungkin bisa jadi partner. Iya. Di Tanjung Barangan ada kok kita satu, yang Apa dikelola oleh namanya? kita. Nama perumahannya Surya Akbar Gemilang. Surya. Mungkin kenal ya Surya Akbar Iya, ya. karena Surya Akbar Gemilang itu nggak asing. Iya, tapi sekarang dikelola oleh kami. Dikelola oleh manajemen dari Besok PT saya Rama cari deh, Trimitra. Kayaknya Gitu. ada deh nama Surya Akbar Gemilang. Ini kalau misalnya teman-teman nanti kalau memang pengen tahu, boleh DM Puka atau DM Kak Joni ya. Ya. Ini luas tanahnya kalau di flyer ini, kita balik lagi ke Grand Talang Betutu Indah. Ini luas tanahnya 84. Betul. Cukup lah ya, maksudnya kan masih ada kelebihan tanahnya. Iya, kalau bangunan kan 36 cuman Mbak, bukan. 36. Jadi totalnya kan 12 kali 7. 7 lebarnya ke belakangnya 12. Sedangkan bangun rumahnya itu cuma 36 kan. Nah, di sebelah kanannya itu masih ada sisa kelebihan tanah 1 meter. Di belakang 2 meter, di depan 4 meter. Untuk aksesnya sendiri. Aksesnya sudah cor dong. Sudah Udah gampang untuk fasilitas masuk ke sana ya. Iya, sudah dicor. Ada mulai yang bangun, udah berapa rumah? Sudah, kalau perumahan kita yang Talang Betutu ini kan totalnya 106. Nah, 106 unit ini saat ini kita sudah terjual itu kurang lebih 50% lah. Keren 50%. banget loh. Mulai aku bangga jadi warga Palembang. mulai dari Oktober itu, Mbak. Udah Oktober? Dari Oktober. November, Desember 6 bulan udah 50%. Artinya kalau misalnya teman-teman semua pengen cari hunian yang sudah ada warganya. Betul, warga. Sudah Jalannya bisa, sudah ya? dicor, listrik juga sudah ada. Terus juga Gimana kita air? kalau air kita masih subsidinya, rumah subsidi ini masih sumur. Karena rata-rata perumahan subsidi kan tidak di tengah kota, Mbak. Nah, sebenarnya PDAM juga bisa membantu sebenarnya Mbak Puka. Cuman PDAM kan harus me-arrange bahwasanya boosternya. Nah, sebenarnya keinginan dari masyarakat itu sudah tinggi sekali menggunakan PDAM semuanya di daerah-daerah manapun. Tetapi tinggal kembali kepada kesiapan dari pemerintah ini sendiri kan, tentunya kan, untuk menyiapkan boosternya, alirannya, saluran dan sebagainya itu, jaringannya itu emang perlu Tapi walaupun sumur juga kayaknya udah oke ya. Oke, kalau di kita bening karena kita bukan di rawa. Kita bukan di perumahan yang rawa gitu. Kita yang tinggi. Betul. Jadi ini udah ngobrol ke Kak Jun tadi 106 perumahan sudah sold 50-nya. Artinya masih ada 50 lagi ya, setengah lagi teman-teman. Itu artinya benar unitnya terbatas. Betul. Dan kenapa dibilang terbatas? Kakak juga pastinya memanfaatkan lahan itu tidak sampai over ya. Harus memikirkan lingkungan sekitar juga nyaman atau enggaknya, nggak asal bangun artinya. Iya, betul. Fasilitas umumnya kan, kemudian jaringan. Fasilitas umum apa aja? Ada kita kalau di fasilitas umum di lingkungan perumahan kami itu ada taman nantinya. Seperti ini. Di ujung sini adalah taman semua. Taman, kemudian kelihatan kan di sini ada taman, kemudian sini nanti ada taman, kemudian ada musolanya tentunya. Kita bangun musola, satu musola. Tetap ya. Kalau di sekitar situ lebih dekat dengan apa ya? Teman-teman tahu. Jadi yang dekat dari perumahan ini itu sangat dekat sebenarnya. Ada pasar, kemudian ada SMP, SMA, kemudian pesantren pun ada pesantren kan, Cendikia kan. Kalau lihat Cendikia itu pesantrennya di sana, dekat juga di sana. Cendikia itu pesantrennya dekat situ. Dekat situ, dekat daerah Talang Betutu itu. Jadi untuk akses juga dan semuanya sudah dicor, Mbak. Jadi nggak ada lagi jalan tanah tuh, nggak ada lagi. Ini teman-teman semua dengerin Puka dan dengerin Kak Jun ya. Apabila teman-teman menentukan pilihan teman-teman di antara 2 hari ini, tinggal capture aja obrolan kita berdua di sini. Nanti langsung DM ke Instagramnya Kak Jun. Nanti mungkin akan dapat special prize, setuju ya? Tentu. Kita todong hari ini ya. Jadi ayo buat yang mau nonton. Jadi kalau misalnya kayaknya tertarik, harganya berapaan sih Kak? Harga jual rumah kita kan 150, harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Kita untuk selama bulan Ramadan ini kita ada special price. Jadi DP-nya hanya 1 juta all in. DP-nya 1 juta itu udah all in. Tanpa ada biaya-biaya lain. Ini teman-teman lihat ya. Kalau di flyernya DP-nya 3 juta. Tapi ya, kalau all in-nya.
Ya, tapi kalau teman-teman di bulan Ramadan ini, apalagi buktinya 2 hari ke depan dengan mengcapture obrolan kami sekarang dan di DM ke Kak Jun, itu akan mendapatkan bonus-bonus yang lainnya. Iya. Benar ya? Betul. Kalau dia nggak menepati kasih tahu saya. Iya. Baik, jadi cukup 1 juta aja. 1 juta saja. Plafon perumahannya kalau melalui perbankan itu 143 juta. Jadi kalau 150 seharusnya kan 7 juta. Ininya kan 143, 7 juta seharusnya. Tetapi ini hanya 1 juta. Jadi sudah dapat bonus 6 juta. Dan tidak ada biaya lain. Diskon, Iya. lumayan beli bukuan saya. Banyak sekali ya. Jadi Dan juga tidak dikenakan pajak-pajak lagi. Biasa kan kalau pembelian AJB ada AJB, akta jual beli, ada balik nama, di notaris kan biaya notaris, kemudian verifikasi, ada pajak BPHTB, kemudian PPH, itu semuanya free. Itu semuanya free teman-teman semua ya. Jadi untuk semua yang disebutin Kakak tadi karena banyak, itu biasanya dikenakan biaya. Saya tahu persis. Karena pernah ya. Karena pernah ya, dan teman-teman di kantor juga sering ngerjain ini. Iya. Nah, tapi ini udah free ya? Free. Dan all in tadi ya? All in 1 juta free. Oke, ini menarik banget teman-teman semua. Boleh untuk di-capture dan dikirim ke Kak Jun. Oke, balik lagi ke Grand Talang Betutu Indah. Gimana sih? Dari tadi udah ngomongin kemudahan. Developer yang amanah itu seperti apa? Ciri-ciri perumahan dan developer yang amanah itu seperti apa? Kurang lebih kayak PT Kakak nih ya, itu PT Rahmat Indra Development ya. Nah, untuk itu kasih tau kita dong, misalnya mau tapi kan uang cash kan terbatas, pengen dapat fasilitas dari perbankan. Itu kayak mana biar bisa lolos? Nah, jadi kalau di kita sedikit banyak yang gugur, Bo. Betul. Gara-gara pinjol ya. Online. Pinjol Yuda, nanti ya. Jadi PT kami ini bukan hanya menjual saja, Mbak Puka. Jual, lepas jual. Enggak, kita di sini termasuk tim marketing kita, tim administrasi kita mengembangkan pola yaitu sebagai sahabat, sebagai teman, gitu kan. Jadi kita sebagai konsultannya juga, ada masalah apa, kita diskusikan. Jadi bukan hanya menerima pembayaran, masukin bank, tolak ya sudah, wis. Tidak seperti itu. Tapi kita ceritakan, kita hitungkan berapa pendapatannya, kurang lebih seperti ini, harus seperti apa gitu kan. Ya enggak harus yang disampaikan tuh apa gitu. Bagaimana cara untuk menjawab. Kadang-kadang mereka gugup, kadang-kadang padahal bukan salah, tapi gugup dalam menjawab pertanyaan perbankan itu sendiri. Nah, makanya kita kasih tahu tips-tipsnya. Apa gitu. tuh tips-tipsnya dan mungkin syarat-syaratnya apa sih? Kan mungkin ada yang pasangan muda yang baru nikah, pengen dapat hunian. Mungkin masih belum tahu banget syarat-syarat perbankannya seperti apa. Boleh dong Tipsnya yang penting yang pertama jujur. Jujur kan. Jujur bahwasanya apabila ada pinjaman di bank lain atau pinjaman leasing dan sebagainya, itu harus disampaikan di awal. Jangan ditutup-tutupi. Walaupun tidak menunggak. Karena e-checking akan berkata teman-teman. Walaupun sudah lancar, nggak ada masalah, tapi jangan ditutup-tutupi. Karena ada perasaan takut misalkan, nanti kalau dikasih tahu nanti nggak lulus gitu. Malah nggak dikasih tahu, itulah yang nggak lulus nantinya gitu. Jadi kasih tahu asalkan lancar. Jujurlah berkata dengan developer Anda. Iya, supaya atau kita dengan marketing perumahannya biar bisa dibantu. Ya, jujur tipsnya. Jujur. Baca itu kan. Jujur. Terus sinkronisasi. Jujur. Sinkronisasi informasi yang tidak sinkron itu disinkronkan. Contohnya Mbak Puka. Sinkronisasi dulu teman-teman. Contohnya, ada konsumen yang gajinya itu tersplit. Ada yang cash, ada yang ada tuh yang transfer. Tapi dia tidak bicara, dia cuma bilang hold aja sekian juta. Pada saat dicek untuk verifikasi data oleh perbankan, ternyata tidak sesuai dengan ucapan dia. Padahal dia nggak bohong, gitu kan? Tapi karena dia split gajinya dan tidak diinformasikan, disinkronisasikan dengan data yang ada, akhirnya gugur. Gitu kan? Nah, sayang sekali kan? Padahal dia nggak bohong kok. Benar pendapatannya ada. Adalah sinkronisasi data. Gitu. Yang ketiga itu kita harus tunjukkan bahwa emang kita ada motivasi dan juga keinginan benar-benar ingin memiliki rumah. Mana? Aku pengen punya rumah. Berharap gitu. Tapi tidak dilakukan
berharap tak berpisah itu. Contohnya kadang-kadang pas saat ditanya, pas saat itu Lesu. puaso, bawaan puaso. Jadi ketika ditanya bersemangatlah teman-teman. Iya, kadang-kadang dan juga ya begitulah. Ya ada di situ. Antusiasmenya betul. Motivasi untuk memiliki rumah tuh tidak terlihat, Mbak Puka. Kadang-kadang seperti itu. Makanya dinilai ya, Bo? Dinilai, Bo. Jadi ikutan itu. Apa nama kakak ini? Ikut gaul aja ya. Jadi antusiasme dinilai. Ekspresi. Iya, karena rumah subsidi ini ataupun rumah yang bisa di KPR itu kan ada target dari perbankan itu tidak semua orang. Jadi dia bulan ini hanya sekian unit. Betul, ada kuota. Jadi dia mau memberikan yang tepat sasaran tentunya. Ngapain mau ngasih orang yang dia sendiri nggak yakin mau punya rumah. Nanti takutnya malah pas sudah akad malah nunggak. Malah tidak terbayar angsurannya. Padahal sudah sangat disubsidi oleh betul, pemerintah. mendingan dikasih kepada yang tepat gitu. Makanya dia mau lihat antusiasnya dan cara menjawabnya. Kadang-kadang ada kelihatan dari itu. Nah, di PT Ramatir Mitra kita bukan hanya menjual, tapi kita menjadi konsultan juga. Secara tidak langsung. Mbak, nanti kalau seperti ini, Mbak tuh harus tunjukkan. Walaupun Mbak misalkan lagi capek, lagi apa, harus tunjukkan supaya orang yakin dong kalau Mbak itu. Saya tahu ada wawancara dulu ya. Betul, ada wawancara. Jadi like it or not, you must do like that gitu kan? Yes, gitu. Untung belajar dulu aku tadi dengan Tara. Nextnya ya itu tipsnya. Jadi harus menunjukkan. Setelah antusiasme. Jadi pertama jujur, sinkron, antusias. Ya, ada. Yang terakhir ya tetap berdoa tentunya. Tetap berdoa. Berdoa lah namanya. Kita tetap ikhtiar, berdoa ya, tawakal ya, keputusan Allah yang mengatur kehidupan dan kita juga mungkin kan. Poinnya adalah teman-teman mungkin tahu bersyukur. Bersyukur dan BI checking itu ya. BI checking itu dalam artian nama baik ya. Nama baik, ya. Betul. Nama baik itu kayak mana Kak mau ngasih tahu ke teman-teman yang mungkin tabu gitu ya. Kita kan saya masih di perbankan masih pernah mantan. Mantan. Di sini beliau merupakan pernah di bank BTN ya? Iya, BTN Syariah. Ini nilai plus loh, karena beliau pernah bekerja di BTN. Betul, yang ngurusi perumahan. Dan yang ngurusi perumahan, spesialitinya perumahan. Iya. Ini udah tepat. Berapa persen Pak? Jangan, lebih lah dikit. Oke, itu gimana? Ngomongin soal, itu kan banyak yang kalah di situ, salah kaprah di situ. Itu apa sih yang bisa menyebabkan kalau BCA itu kita ngomonginnya apa sih biar teman-teman kayak record dari pinjaman, record dari hubungan dengan perbankan. Mulai sekarang. Ya, mulai sekarang. Kayak teman-teman nih yang belum pernah ada namanya masih bagus, belum ada pinjaman. Itu harus aware sama nama baik. Itu gimana? Kasih tahu Pak. Jadi perbankan ini kan dikelola oleh Bank Indonesia dan diawasi oleh OJK gitu kan. Dan mereka ini online, connecting, sistemnya connect semua. Jadi semua pinjaman mau di perbankan, di bank manapun, kecuali Bank Toib ya. Iya, itu bahkan bisa akan ketahuan. Iya, walaupun dari leasing yang bekerja sama dengan bank itu pun terrecord gitu. Jadi kalau misalkan ada catatan perbankannya baik, dijaga selalu tentunya. Jangan telat pembayaran. Apabila ada utang nggak apa-apa, ada pinjaman nggak masalah, tapi dibayari. Lancar gitu kan. Kalaupun nunggak, batas nunggak yang batas keterlambatan yang bisa dimaklumi menurut pengalaman kami. Nah, keputusan semuanya di perbankan. Saya tidak memutuskan sebagai perbankan ya. Mohon maaf perbankan. Tapi ini biasanya ini kembali lagi kepada histori yang dilihat. Ada orang yang nunggak menahun, masih menunggak tuh terus menunggak terus gitu kan. Ada yang menunggak ganti-gantian bulannya, berarti keuangannya ada terganggu. Ada yang menunggak cuma lupa hari. Kalau lupa hari masih kalau lupa hari belum lewat 1 bulan dan juga tidak terus menerus, itu masih ada istilahnya perbankan tuh memiliki hati nuraninya tentunya kan. Nah, untuk membantu memiliki kan. Jadi itu masih bisa dikatakan insya Allah bisa dipenuhi ataupun diterima. Tetapi kalau yang sudah terus menerus, akhirnya perbankan bisa menilai bahwasanya calon konsumen ini tidak amanah dan juga konsumen ini bisa dikatakan terus menerus karakternya seperti itu. Oh iya, nah makanya tadi Kak Jun bilang di saat diwawancara
karakter harus tunjukin antusiasme. itu ya. Itu bisa ngelihat ekspresi. Nah, nanti karakternya juga terlihat di Iya betul. TikTok Apakah tersebut. Makin seru ya, minta tolong teman-teman timernya dan yang akan nontonin kami. Kasih tahu kita. bisa ditanya sini? Iya. Nah, ini kasih buka ada pertanyaan juga titipan. Mungkin kalau dari teman-teman yang ingin nanya boleh dikasih tahu ke kami ya. Apakah untuk pengajuan rumah subsidi itu harus ke developer dulu atau misalnya gini nih, ada temanku yang sudah kayaknya tertarik sama perumahan kakak. Tapi perbankannya? Ya, bukan, maksudnya langsung ke developernya atau kakak udah nentuin nih, udah mau pakai misalnya nih Bank Mandiri aja. Bisa langsung ke Bank Mandiri lalu ke developernya atau kayak mana rules? Oke, banyak sekali yang benar seperti itu. Karena dia gajinya di Bank Mandiri atau gajinya di Bank A atau Bank B ya. Jadi pengennya nggak tahu sama sekali gitu. Atau belum bukan bankable misalkan kan. Jadi sebenarnya kalau mau mencari rumah itu ke developernya dulu. Oh, itu yang rules yang betulnya ya. Rules yang benar tentukan developernya terlebih dahulu. Karena tidak menghabiskan waktu. Kalau dia langsung ke bank ini dengan developer yang dia inginkan belum tentu kerjasama. Gitu. Kalau mau kerjasama dulu, takes time kan, waktunya makan waktu. Betul. Jadi ke developernya dulu, bisa tanya ke developer kerjasama dengan bank mana gitu, bank A, bank Toib, apa bank mana gitu kan. Jadi bisa langsung berkasnya, pemberkasannya untuk jalannya. Jadi nggak wasting time merekanya gitu. Kalau ke bank dulu, bank cuma menunjukkan kerjasama dengan perumahan ini. Iya, ternyata nggak sesuai dengan keinginan konsumen kan perumahannya gitu. Jadi buat teman-teman kalau misalnya sudah tergerak hatinya ingin ada hunian pribadi, walaupun belum menikah ya, istilahnya walaupun belum menikah masih boleh. Single asal ada KTP dan penghasilan itu bisa ya? Iya, tetapi ada yang diperbolehkan kalau untuk perbankan itu cakap hukum. Last week dengan Kak Afgan ya, last week kan? Nah, itu cakap hukum. Kalau cakap hukum gimana Kak? Cakap hukum itu 21 tahun atau sudah menikah. 21 tahun atau sudah menikah. Kalau mau bukan cash tapi ini maksudnya mau melakukan transaksi jual beli melalui hukum kan, maksudnya notaris dan sebagainya, itu cakap hukumnya 21 tahun apa sudah menikah. Jadi teman-teman udah clear ya. Bukan berarti ke bank nggak boleh, maksudnya lebih baik ke developer dulu. Setelah dari developer, mungkin developer ini akan memiliki kerjasama dengan bank-bank tertentu yang dinilai mungkin lebih gampang untuk pengajuannya. Ya betul. Nih, kalau misalnya udah ngajuin, kira-kira kayak temanku udah ngajuin ke kakak, itu udah DP 1 juta. Betul. Mesti nunggu berapa lama sih sampai pada akhirnya rumah itu kebangun? Kalau bangun rumah ini rumah subsidi ini salah satunya kita bangun itu setengah dulu. Maksudnya dalam artian 50% sebelum ada keputusan dari perbankan itu sendiri. Nah, pas sudah masuk booking misalkan konsumen, kita sebagiannya kita bangun dulu. Nah, kemudian kita proses pemberkasan sambil paralel pemberkasannya masuk ke perbankan berkasnya dan bangunan juga kita paralel bangun gitu. Ini kalau kurang lebih 1 bulan sampai 1,5 bulan. Kurang lebih 1 bulan sampai 1. Seandainya selama kan aku udah bangun nih, termasuk ini juga PTHT juga ya, PT Rama ini ya. Dia sembari nunggu dia bangun dulu. Ya kalau yang nama si konsumen tadi nggak diterima di bank tersebut gimana? Jadi kita ada sistemnya untuk ready stock. Ready stock ini kita akan berikan kepada marketing juga, itu bisa diisi oleh siapapun dan bagi konsumen yang mau pindah pun boleh. Gimana tuh? Misalkan dia tidak kebagian bagian depan. Ternyata yang bagian depan ini yang bersangkutan tidak diterima oleh pihak bank. Nah, jadi yang bagian belakang kalau mau pindah ke depan boleh, silakan. Nggak ada biaya tambahan, nggak ada segala macam. Jadi walaupun yang 1 juta tadi udah dibayar sama? Sudah dari awal. Kembali nggak? Kalau lihat kasusnya, kita lihat kasusnya karena kita insya Allah developer yang amanah dan juga kita developer yang ingin melakukan secara profesional. Jadi kalau ibadah juga kali ya. Tentu. Kan bekerja adalah ibadah kan. Kalau misalkan ditolak oleh bank, emang benar-benar 100% ditolak oleh bank, berarti kita kembalikan uangnya 100%. Tepuk tangan dong. Ya, jadi jangan ragu-ragu teman-teman. Ini perumahan Grand Talang Betutu Indah dari PT Rama Trimitra Development. Jadi
nggak muluk-muluk deh janjinya. Jangan ragu-ragu, masukin dulu 1 juta untuk DP all in ya. Proses kita proses masuk insya Allah ya insya Allah yang tadi kan dibalikin lagi, karena kita konsultan juga, maksudnya sambil diskusi bagusnya seperti apa. Intinya memberikan kenyamanan dan keamanan. Jadi jangan takut kalau misalnya Kak Jun ini berlari kasih tau alamat rumah aku di Demang inilah. Oke, seru banget. Jadi udah terjawab ya berapa lama ya, udah nggak apa-apa, tepuk tangan. banyak ya kalau ngomongin soal perumahan ini Kak Jun ya. Iya, nggak habis-habisnya Mbak. Betul. Karena setiap orang pasti pengen punya rumah. Ada nggak sih yang pengen Kakak sampaikan untuk teman-teman di rumah yang mungkin yang jarang tersampaikan, atau jarang terdengar, termasuk aku? Ya, pesan yang ingin disampaikan sebagai pihak developer kepada masyarakat Palembang, don't wait. Don't wait. Apa artinya? Jangan menunggu. Tapi terkadang memang menunggu itu mengasihkan. Menunggu tanpa kepastian gimana dong? Ini selanjutnya ketahu aku menunggu tempat aku loh Kak Jun ini. Menunggu tanpa kepastian kan nggak enak. Dari yang lain. Jadi waktu jalan terus, usia juga naik terus. Jadi jangan menunggu. Cari rumahnya. Cari dulu rumahnya. Iya, cari rumah, niatkan pengen punya rumah untuk keluarga, untuk anak, untuk istri. 1 juta gitu. DP-nya, per bulannya berapa? Tergantung pada keputusan perbankan. Nah, kalau perbankan memutuskan bisa maksimal 20 tahun. Kalau 20 tahun iya, itu teman-teman, iya. maksimal 20 tahun. Dia menentukan jangka waktu itu apa? Umur? Usia, maksudnya pekerjaannya, dia pensiunnya misalnya 58, umur 58 kan pensiunnya. Umur dia 30 berarti kan bisa 28 tahun. Sedangkan maksimal cuma 20 tahun berarti masuk. Kalau usianya udah 40, ininya 58, berarti dia hanya bisa 18 tahun maksimal gitu. Dan untuk syarat pekerjaan? Pekerjaan, kupas terus. Syarat pekerjaan, misalnya nih teman-teman IO, WO, kan ini banyak nih anak-anak muda. Oh iya. Itu bisa? Bisa. Jadi seperti perusahaan IO, kemudian apa? Yang ada WO, yang istilahnya tidak tetap misalkan. Betul, yang tidak tetap, atau pedagang itu bisa. Bisa, tetapi perbankan emang membutuhkan bukti-bukti nyata. Seperti supaya tidak ada dusta di antara kita. Betul. Gitu kan? Harus ada bukti-bukti. Berapa lama sudah di sini gitu kan? Seperti surat keterangan bekerja. Ya, betul. Kalau usaha berarti dia harus memiliki surat keterangan usaha dari lurah. Jadi minimal lurah. Minimal lurah atau dari camat kan berapa tahun? Maaf teman-teman yang sekarang kan lagi apa ya, kalau buka bilang teman-teman online ya kayak ojek online itu kan sekarang lebih banyak. Betul. Ya pekerjaannya, loadnya lebih tinggi kan. Itu bisa juga dong Pak? Tergantung dari manajemen tempat dia bernaung. Maukah mengeluarkan surat keterangan? Betul. Intinya ada berapa lama legalitasnya dan juga ada recordnya dia berapa lama. Kalau baru masuk langsung mengajukan nggak bisa, karena bank itu biasanya melihat kurang lebih 2 tahun sampai 2 tahun ke atas gitu. Itu dianggap oleh perbankan bahwasanya itu sudah settle. Kalaupun gajinya secara cash tidak melalui perbankan bisa juga? Bisa, kan ada misalnya kan? Ya, ada formnya nanti. Ada form bahwasanya mengisi form bahwasanya tidak tetap. Jadi penghasilan tidak tetap. Kalau penghasilan tetap kan tinggal dilihat dari transfer masuk ke dalam rekening koran. Tapi kalau misalkan yang usaha, dia melihat dari keterangan bahwasanya omsetnya dari keuangannya, dari pembukuannya, itu bisa lihat dan disurvei tentunya. Tepuk tangan dong, semangat ya untuk teman-teman yang sudah bekerja, ya untuk teman-teman pekerja seni juga. Don't wait. Jangan khawatir, mungkin tidak harus harus nungguin duit banyak dulu. Ya, karena justru kalau kita ada tanggungan kita lebih semangat untuk kerja jelas. Ya? Dan juga kadang-kadang kalau menunggu waktu habis, usia makin tua, harga rumah makin mahal. Yes. Itu. Tahun ini 150, tahun depan isunya 160 Mbak. Oh iya. Naik lagi udah rumah. Isunya. Iya. Padahal baru di April loh ini. Iya. Oke, jadi untuk teman-teman semua, buka bersama Kak Jun. Ini untuk mengajak teman-teman semua, ayo kita berinvestasi. Ya, walaupun belum harus ditunggu ya. Ya, kalau rumah subsidi harus. Tapi kita kan ada rumah komersil nantinya. Cakep. Jangan lupa ya, ditunggu undangannya lagi untuk mempromosikan. Di bulan Oktober ya.
ya bisa jadi lebih cepat. Oke. Bisa jadi lebih cepat. Jadi untuk teman-teman yang ingin mendapatkan hunian subsidi dengan gampang mungkin ya, dan dibantu dari A sampai Z secara personally oleh direkturnya ataupun oleh tim-timnya boleh. Tadi Puka kasih tahu untuk teman-teman yang nge-capture obrolan kita dan pengen nanya-nanya lebih jauh tentang Grand Talang Betutu Indah, boleh silakan nanti di-capture obrolan kami, dikirimkan ke Instagramnya Kak Jun atau ke Instagramnya Puka atau ke Instagramnya Makna Wedding. Karena nanti di situ boleh feel free ya. Ya, feel free. Apapun, boleh. Ke Makna juga tim kita kan di sini kan, boleh. Mau nanya ataupun mau book silakan karena hanya 1 juta all in. All in. Selama bulan Ramadan. Teman-teman semua. Dan juga kami ingin menyampaikan bahwa Rama Trimitra Development ini insya Allah kami berusaha ikhtiar sebaik mungkin, Mbak. Ikhtiar sebaik mungkin untuk menjadikan konsumen-konsumen ini sebagai keluarga, sahabat, dan walaupun tidak jadi misalkan, never mind. Don't wait. Tanya dulu. Ngobrol dulu, ya siapa tahu cocok. Ya, because laju nak bahasa Inggris ya. Yes. Kalau karena Kak Jun ngomong bahasa Inggris, aku cukup jawab yes. Karena yang namanya rezeki itu tidak akan tertukar. Betul. Rezeki, jodoh, maut itu sudah ada dan tidak akan tertukar. Dan saya pun juga merasakan itu, pengalaman itu dari owner Makna ini sendiri. Gitu. Sedih aja aku ngomong rezeki. Kalau ingat tidak tertukar Kak, cuma agak minggir dikit. Baik, Kak Jun, terima kasih sekali. Sama-sama. Aku nggak ngeliat timer kalian, aku ngeliat jam mahal day sebelah. 5 menit menuju berbuka puasa. Jadi terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton ya. Kak Jun, terima kasih banyak waktunya. Sama-sama Mbak Puka. Setidaknya teman-teman di rumah yang awalnya agak takut untuk menentukan rumah karena banyak pertimbangan. Satu, saya cuma kerjanya freelance atau saya cuma dagangnya. Jangan takut, ngobrol aja dulu. Come and talk. Come to Papa. Come and talk and discuss. Ya. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih juga. Terima kasih kepada Mbak Puka, kepada Makna Wedding. Betul. Kan. Kemudian berbincang bermakna. Dan juga terima kasih lupa, juga. Ya kalau misalnya pengen lihat-lihat langsung aja alamatnya tadi di Talang Betutu sana lagi ya. Pokoknya nanti kita kasih tahu deh di Instastory kita. Ingat di Grand Talang Betutu Indah ini hunian yang murah, amanah, dan juga cocok banget untuk kamu yang ingin memiliki lingkungan yang ramah. Ya, betul nggak sih? Betul. Ramah, bersahabat, sejahtera pokoknya. Ramah, bersahabat, dan sejahtera. Untuk itu terima kasih untuk tim yang sudah membantu saya hari ini di Makna Wedding. Terima kasih untuk Jeda Senja, ada Putra Sakti Project. Terima kasih udah ditulisin. Ada Java Foto, ada Oma Kopi, ada Makna Store, Trikora Indah Residen, Next Studio, Kompografi, tim kreatif Rumah Desain Production, dan tentu saja untuk Kak Junia. Terima kasih. Ketemu lagi kita di Bincang Bermakna volume 31, insya Allah nanti hari Sabtu atau hari Minggu kita akan info lagi. Pantengin terus di Instagram Bincang Bermakna. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Iya. Ulang tahun. Iya. Terima kasih. Pasnya nenek. Jadi malu. Terima kasih. Sini. Iya, thank you Makna. Bincang Bermakna. Baca ya. Halal. Ya Tuhan, terima kasih. Berikan aku. Helm mau punya SNI. Wah halal. Thank you. Umur panjang. Sehat.
tiup. Tiup ya. Tiup. Ini apa, happy birthday, semoga selalu sehat, bahagia dan semangat berkarya. Buka MC Hits. Bincang bermakna, ini helm apa ada SNI. Thank you ya, yang foto ada MUI-nya. Ya Allah, masya Allah, halal nih berarti. Terima kasih semuanya. Iya. Foto Kasih. ya. Dulu aku. Ya? Foto ya? Oh, sudah closing Bagi kan di sini? Oh, belum. Bagi fotonya ya. Ya udah. Tadi udah closing belum ya, Wak? Ya udah gua closing lagi nih. Belum closing. Mana? Aku pegang aja. Jadi teman-teman semua. Mana nih? Nah, ini. Iya. Oh, belum boleh. closing kita. Belum closing. Tuh, terima kasih ya untuk semua yang Saking sudah excitednya ya. mendoakan teman-teman Bincang Bermakna. Thank you. Teman-teman Makna Wedding. Saya yakin juga teman-teman Jeda Senja sudah mendoakan saya. Semua yang support hari ini. Amin. Terutama yang setiap minggu ketemu sama saya ini, teman-teman mereka yang nanti akan in frame ya, buka kasih tahu ada Kak MD Makna dari Kompografi. Sini kak, liatin mukanya cepet sini. Dadah. Ya ini produser kita Kak MD. Halo. MD. Ya ini MD MD dari Kompografi ya. Dia juga bisa potret. Lalu ada Kak Sabda dari Java Foto. Yeay. Kak Java. Enggak apa-apa, muat. Kak Java. Oke, ya foto-fotonya gantian. Halo, ini Java ya. Nanti price listnya gue kasih tahu. Dan juga ini yang insya Allah sahabat minggu akan nyanyi-nyanyi bareng saya ada Yuda. Yuda ini sering main di mana Yud? Kalau Di mana? Dia Nanti nomornya dikasih. hotel ya. Oke dia. Ya hal sih ini kan masuk. Ini Yuda. Iya. Thank you ya. Terus ini jenengi Julio yang Sander. setiap kali live dia nyiapin semua aja Julio. Ini Julio ya, Instagramnya apa? Acara. Julio S_R. Jomblo nggak? Enggak. Ida, nak jawab Ida kena marah. Dan terakhir, iya. Maaf ya pacarnya Julio. Dan terakhir ini si Om Makna Wedding. Sini Pak. Ini. Ya, kita. Ini. Terima kasih. Ini. Agak gua kena pecat tadi. Ya, Mantap ini. Karena Sini masuk. berkat Oh, sini. support dari mereka, alhamdulillah Bincang Bermakna sudah sampai volume 30. Insya Allah kedepannya akan lebih bermakna lagi, sudah di set bintang tamunya, dan yang ingin ngobrol bareng kita di sini boleh Jangan untuk lupa. dikontak teman-teman kita yang tadi ya. Ya, dengan Boleh di nuansa DM. yang berbeda. Tentunya. Betul. Ke depan akan ada nuansa-nuansa yang berbeda. Kita Ya. boleh kemana aja, kita boleh jalan-jalan. Mungkin kita akan live di samping Ampera. Next time kalau misalnya ini kita live-nya juga bisa di Di mana aja? tempat yang kemarin. Betul. Di taman apa? Kemudian di tempat Bebas. asing gitu. Ya, pokoknya terima kasih banyak untuk semuanya sudah menyaksikan Bincang Bermakna volume 30. Kalau ingat perumahan, ingatlah dengan Grand Talang. Betul tuh Indah. Terima kasih untuk yang sudah bersama kami. Selamat menanti buka puasa bersama, dan terima kasih untuk umur saya yang triple shot. 30. Ya, pokoknya terima kasih dan sampai jumpa lagi di volume 31 minggu depan. Assalamualaikum. Kalau